Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan bu? Hah? Pak udah makan pak? Belum? Jangan bohong, kalau belum makan tak mungkin pada gemuk-gemuk begini ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safatallah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, guru-guru kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu. Insyaallah guru-guru kita diberkahi oleh Allah. Wabil khusus sahibul majlis, pimpinan Majlis Qurbil Mustafa Bang Haji Haryanto beserta keluarga insyaallah dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah kemarin istri baru ulang tahun. Masya Allah, kita doakan istri beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya mau tanya dulu, ini kalau kumpul di pengajian begini senang apa enggak? Senang apa enggak? Benar? Jujur? Kenapa bisa senang? Karena kita sadar kita diberikan jasad oleh Allah. Ini jasad kita dijadikan mahalan li dzikrihi wa maudhi'an li ta'atihi. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Makanya kita nggak pernah bosan hadir ke pengajian. Kenapa? Karena ingin jasad kita ini mahalan li dzikrihi, tempat sarana untuk berzikir menyebut nama Allah, tempat dan sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jasad kita sebagai bukti rasa syukurnya kita bisa gunakan untuk berzikir kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Jadi jangan nyesel ya Bu kalau ngaji Bu. Bu, ini ngaji kita sekarang sampai jam 12, nyesel nggak? Hah? Nggak apa-apa Ustaz, sampai jam 12. Ya, Masya Allah. Ya insya Allah sebentar, tapi ada hikmah dan manfaat insya Allah. Yang penting luruskan niat karena Allah. Kita puji Allah kapan dimanapun dalam kondisi apapun. Kalau kita muji Allah, yakin Allah pasti akan tambahkan nikmat kepada kita. Makanya Allah berulang-ulang dalam surat Ar-Rahman berapa kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma, berapa kali itu? Hah? 3 kali. Berapa kali itu? 31 kali. Berarti kita setiap hari wajib untuk bersyukur akan nikmat Allah. Kenapa? Nikmat yang mana lagi akan kamu dustakan? Ya, makanya kita terus puji Allah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah. Bisa menaikkan ibadah haji maupun umrah. Yakin? Harus yakin. Insya Allah kalau yakin, Allah berikan jalan kemudahan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kayak udah berapa tahun saya nggak kesini ya? Bang Jana udah berapa tahun nggak kesini? 5 tahun. Setrika ya.
Masya Allah, kayak udah sekian tahun saya nggak kesini. Nyimak. Cuman kebetulan malam Sabtu ada aja kegiatan di rumah. Jadi tadi juga buka dulu kegiatan, saya langsung berangkat ke sini. Tapi insya Allah tetap ya kita jalin hubungan silaturahim insya Allah. Setiap kita harus sadar bahwa akan ada yang merampas dari setiap jiwa manusia. 4 perkara ini pasti akan dirampas. Yang pertama dikatakan yantahibu malakul maut ruhahu. Ini manusia akan dirampas ruhnya oleh siapa? Oleh malaikat maut. Jadi suka nggak suka, lambat laun malaikat maut pasti akan datang kepada kita. Sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Mau kapan? Mau kapan? Mau duluan mau belakangan? Mau duluan mau belakangan? Makanya kematian kita harus sadar, tadi sudah disampaikan, kematian bukan berdasarkan abjad. Kalau berdasarkan abjad, kasihan Ustaz Agus, Ustaz Andri, Ustaz Arifan, mati duluan Ustaznya. Dan untung juga kematian bukan berdasarkan umur. Kalau berdasarkan umur, yang paling tua duluan di sini. Siapa yang paling tua? Untung bukan berdasarkan umur. Yang jelas kita harus sadar, kullu nafsin dha'iqatul. 17 Agustusan ada kok yang meninggal tuh habis balap karung. Benar nggak? Habis balap karung mati. Ya Allah. Nih ibu-ibu kemarin ikut lomba. Bu, pada ikut lomba. Saya dengar kata nenek ikut makan kerupuk, lomba makan kerupuk. Ada anak kecil lagi lomba makan kerupuk, dia nggak makan, diem aja. Yang dilihatin itu kerupuk, yang lain pada makan, dia diem. Ditanya sama dia, kenapa kamu nggak makan itu kerupuk? Saya diingetin sama ibu saya nggak boleh makan sambil berdiri. Tuh, anak soleh begitu. Orang kan sekarang pada lupa tuh, bahagia, gembira, sholat pada tinggal. Na'udzubillah min. Coba cek kemarin lagi lomba Agustusan banyak yang ninggalin sholat. Banyak. Malamnya zikir, malamnya doa, motong tumpeng, baca Fatihah, ila hadratullah, semua disebutkan, para pahlawan disebut. Paginya, siangnya, sholat pada ditinggal. Na'udzubillah itu mana na'udzubillah min. Allah, sedih kita melihatnya. Sementara kematian itu pasti akan datang. Aina man takunu yudrikumul maut walaupun tumpi burjul saya. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan datang mengintai kita. Sekalipun kita mengumpat di benteng yang amat sangat kokoh, mau ngumpat di mana? Oh, mau ngumpat di dapur? Ketahuan sama malaikat. Mau ngumpat di mana lagi? Di sawah, ketahuan. Ya makanya hati-hati. Kan sering disampaikan, kematian itu bagtatan, sekonyong-konyong, tiba-tiba. Kapan aja bisa datang. Yang jenguk bisa jadi bukan yang sakitnya duluan, yang jenguknya mati duluan. Ya banyak kan yang begitu. Perasaan baru tadi, baru nama saya jenguk yang sakit, iya baru jenguk, tapi dia duluan yang mati. Inilah cara Allah. Makanya kita harus waspada. Kapan dimanapun kita harus ingat sama Allah. Jangan pernah lupakan Allah. Ini yang pertama. Malaikat maut akan merampas. Nggak ngomong-ngomong dulu tuh. Nggak ngomong-ngomong. Pokoknya dirampas aja. Syukur kalau kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Lagi ngaji, mau nggak meninggal lagi ngaji? Bu, mau nggak meninggal lagi ngaji? Mau nggak? Mau nggak? Saya doain deh habis ini pada mati. Ya, pada kalian ya mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan berwudu, dalam kesenangan ibadah, dalam kelezatan berzikir, kenikmatan beramal soleh, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan terbaik husnul khotimah. Lisan kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini yang paling penting. Yang kedua, yantahibul warasah malam. Yang akan dirampas itu dari setiap kita apa? Harta kita oleh siapa? Oleh ahli warisnya. Ahli waris akan merampas harta orang tua yang sudah meninggal. Makanya berapa banyak orang tua yang ketika masih hidup tanahnya masih luas. Banyak yang begitu. Orang tuanya mati, tanahnya dijual. Ada yang begitu. Siapa yang ngejual? Anaknya, bahkan jadi bahan rebutan. Kalau anaknya nggak soleh, anaknya nggak solehah, itu akan berebut harta warisan yang ditinggalkan.
Seandainya kita punya anak yang soleh-solehah, punya anak 3, semuanya di pesantren, kita meninggal, lagi sakratul maut, sebelum meninggal sakratul maut, anaknya dipanggil pulang ke rumah, yang satu baca Yasin, Yasin, indah, terdengar suaranya enak. Datang yang kedua baca tabarok, datang yang ketiga langsung talqinin kita, ayo Pak, zikir la ilaha illallah. Itu kalau anaknya yang soleh. Coba kalau anaknya nggak benar, datang yang pertama, mana warisan gua? Ditanya warisan. Ya, ini repot kita punya anak seperti ini. Makanya hati-hati dengan anak-anak kita hari ini. Kalau nggak dikenalkan agama ini bahaya. Anak sekarang benar-benar jauh dengan agama, lebih senang main HP. Saya juga lagi main HP ini, tapi biar manfaat HP-nya, makanya live streaming. Bang Chandra lagi main HP tapi live streaming. Ini saya lagi live streaming TikTok. Ya benar, Ustaz juga boleh main TikTok. Ya sebab kalau nggak pakai TikTok nih penontonnya nggak banyak ya, Bang Chandra ya. Kalau TikTok itu bisa sampai ratusan. Ini saya lagi live TikTok nih. Rival TikTok. Jadi Ustaz juga harus gaul, harus gaul. Ya biar apa? Biar di TikTok nggak banyak maksiatnya. Ya, paling tidak dengerin ceramah. Jadi syiar insya Allah. Tujuannya begitu. Saya udah berapa hari ini berapa kali live? Udah 3 kali kalau nggak salah. Ya, itu alhamdulillah bisa tersebar kemana-mana sampai ratusan yang nonton. Ya, kita ingin ya ketika kita meninggal anak-anak kita doain bukan berupa harta warisan. Bu punya warisan, Bu? Bu punya warisan? Hah? Bingung. Saat saya meninggal apa yang ditinggalin warisannya nggak ada. Makanya wariskan kepada anak-anak kita kemuliaan akhlak. Wariskan kepada anak-anak kita iman dan Islam. Ini yang paling penting. Ya. Makanya pesanin sama anak tuh mata buduna mimba di apa yang akan kamu sembah setelah bapak ibumu nggak ada. Bukan mata buduna mimba di apa yang kamu makan. Sekarang kan begini, sekolah tinggi-tinggi mau kerja di mana kamu gitu ya, pikirannya kerja. Jangan begitu kepada anak kita. Justru ketika mereka sekolah tinggi, mereka belajar ilmu, jadikan ilmu yang mereka dapatkan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tambah ilmu itu bukan tambah jauh dengan Allah, justru tambah dekat dengan Allah. Makanya Islam itu nyuruh belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Nah, ibu, bapak, ayo anak-anak kita mulai sekarang ajarkan kepada mereka tauhidullah, mengesahkan Allah supaya mereka sadar bahwa Allah lah segala-galanya dalam kehidupan ini. Biar mereka soleh-solehah. Rugi kalau kita nggak punya anak yang soleh-solehah. Kalau meninggal siapa yang mau doain kita? Ada nggak kalau kita nggak punya anak yang soleh? Nggak ada. Yang mau mandiin kita siapa? Yang mau ngapain kita siapa? Yang mau nyolatin siapa? Ada amil? Ya ada amil. Tapi kata Nabi, amal yang tidak akan terputus walun sholihun yakulahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini anak bisa ngaji juga enggak, anak bisa doa juga enggak. Allahu Akbar. Menyesalnya bukan sekarang, tapi nanti. Tadi sudah disampaikan, siapa yang mau bacain Quran, baca Yasin, baru baca Yasin, bisa baca Yasin juga enggak. Yang ada handphone setel orang aman. Jadi yang masuk surga handphonenya bukan orang. Ya. Ini penting ya, kita didik anak-anak kita dalam kondisi akhir zaman ini penting kemuliaan akhlak, dan mereka harus benar-benar kenalkan Allah, kenalkan Rasulullah ya. Banyak yang gak kenal dengan sahabat Nabi, banyak anak-anak sekarang. Kalau sama artis, wah paham mereka, hafal mereka, lagu-lagu hafal. Kalau kayak tadi lagu Kurbi Mustafa belum tentu hafal juga. Baca ya Rabbana tarokna belum tentu hafal juga. Tapi kalau lagu yang ngetren sekarang lagu apa? Yang ngetren lagu apa sekarang? Mana anak-anak muda? Hah? Waduh, janda dipirang lagi ngetren tuh janda ya. Janda yang mana? Wah itu lagi ngetren tuh. Apa anak-anak? Coba suruh baca Quran, ya suruh sholawatan. Kayak anak-anak muda begini, anak muda kalau udah jago sholawatan, oh udah nih, insya Allah nih soleh semuanya, insya Allah. Makanya jangan tinggalin tuh band kepret ya, jangan tinggalin. Ya, nggak apa-apa, kapalan nggak apa-apa, tapi insya Allah itu bisa jadi menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang tahibudud jismahu, yang akan merampas setiap manusia
manusia itu adalah cacing. Kita akan dimakan oleh cacing. Habis jasad kita. Segagah-gagahnya manusia mati, masuk kubur, dimakan oleh cacing. Secantik-cantiknya manusia mati, masuk kubur, dimakan oleh cacing. Ya. Maka nggak ada yang harus kita sombongkan. Pangkat, jabatan, kedudukan nggak bisa kita sombongkan. Sekarang banyak orang punya pangkat, punya jabatan, sombong bener. Baru jadi RT sombong, nggak mau ngaji, baru jadi RT. Ada sih. Ada. Oh, kalau di sini RT-nya udah jadi ngaji. Kan ada baru jadi RT nggak mau ngaji, ada. Rutinan nggak ada, jamaah ke masjid nggak ada. Padahal nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, makanya yang tugas ngabsen di masjid itu seharusnya RT, bukan ustaz. Ya RT, karena kan pemimpin. Ya nanti dimintai pertanggungjawaban. RT ngabsen warganya sekali-kali di masjid. Ada nggak yang ke masjid? Dan warga yang sembako ya datang ke RT, ke masjid datang. Ya nggak punya sembako datang ke RT. Ya RT nggak ngasih, dibilangin dasar emang RT keluarga doangan yang dibagi begitu. Allah. Ya itu tadi. Yang ketiga, jasad kita ini akan dimakan oleh cacing. Terus ada yang ngomong begini, Ustaz, ada orang yang meninggal puluhan tahun tapi jasadnya utuh. Betul ada. Boleh jadi karena memang beliau adalah dekat dengan Allah. Dan itu belum tentu kita. Kita mah nggak tahu jasad kita ini seperti apa nanti ketika kita meninggal. Makanya nggak boleh sombong kita. Hari ini kita berbeda-beda, pakai peci beda, pakai baju beda, pakai kerudung beda, pakai sarung beda, nomor sendal beda, nomor sepatu beda. Boleh kita berbeda-beda. Bahkan di dunia lihat PNS punya pangkat golongan tuh, golongan 1. Ada PNS di sini? Saudari Pak PNS ya, Masya Allah. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Itu PNS tuh golongannya. Nanti mah di akhirat nggak ada golongan-golongan itu, cuma 2. Tadi golongan kiri, golongan kanan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Yang tadi di golongan kanan mereka yang dibahagiakan oleh Allah, yang di golongan kiri mereka yang dimurkai oleh Allah. Dan kita nggak tahu nanti apakah di golongan kanan atau di golongan kiri, kita nggak tahu. Yang terpenting bagi kita adalah bukan karena pangkat, jabatan, kedudukan. Semua di hadapan Allah sama, kecuali nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Maka kita berlomba-lomba untuk bertakwa kepada Allah. Jangan cuma ingin rahmat Allah, tapi kita nggak pernah deketin Allah. Ya, jadi rugi kalau kita hanya sebatas ingin mendapatkan rahmat Allah, tapi kita jauh dari Allah. Diibaratkan begini, man tamanna minallahi rahmah wa lam ya'mal khairan karajulin tamanna min ardihi tamat wa la yabdur biha badran. Jadi kalau orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah tapi dia tidak melakukan kebaikan, ini diibaratkan seperti seseorang yang dia berharap dari tanahnya yang luas itu buah-buahan, sementara dia nggak nanam apa-apa. Ya, punya tanah luas, nggak ditanamin singkong, pengen singkong, dapat singkong apa enggak? Punya tanah luas, pengen dapat buah mangga, tapi nggak nanam mangga, nggak bakal dapat. Itu sama orang yang ketika berharap rahmat Allah tapi tidak melakukan kebaikan. Maka mudah-mudahan malam ini kita ngaji sebagai amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini yang menyebabkan cacing pun tidak makan jasad kita. Ya, jadi jasad kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, kita diselamatkan oleh Allah. Makanya masukkan ke dalam perut kita ini makanan yang halal, minuman yang halal, atau cara mencarinya dengan yang dihalalkan oleh Allah. Insya Allah. Kalau besok dikasih uang sama caleg diambil jangan. Baru dibilangin. Baru dibilangin ini. Hati-hati kita memakan makanan
Ya, Ustadz saya nggak makan haram, nggak minum minuman yang haram. Caranya, jangan sampai dari hasil uang sogok. Ya jangan, disogok 50.000 5 tahun. Ya nggak dapat apa-apa, rugi kita. Ya, makanya kalau mau pilih nanti orang, ya orang yang baik-baik aja, yang soleh-soleh. Ya jangan karena dikasih duit cuma 50.000 Pak. Bu, cuma 50.000, cuma beras 5 kilo. Itu buat 5 tahun. Ya, kayak kades kan begitu juga tuh. Dikasih duit 50.000, ya, sama beras 5 kilo. Ini kades pilihan saya, cuma duit 50.000. Ya, kenapa saya tahu begitu? Karena saya ngalamin tuh, ngeliat ya orang-orang dikasih cuma 50.000 bangga, ini kades pilihan saya. Saya ceramah, awas hati-hati, yang dapat uang seperti itu hati-hati, nanti akan disiksa di neraka. Itu uang semuanya nggak pada diambil, dimasukin ke dalam kotak infak semuanya. Kotak infak saya buka, 50.000 semua ini. Ya Allah, akhirnya dibagikan ke yatim. Ya kasihan juga ya orang-orang yang seperti itu. Ya dia nggak sadar kalau dia akan mati nanti dimakan oleh cacing. Jijik nggak Bu? Hah? Tapi kenapa pernah makan cacing? Kenapa ibu-ibu pernah makan cacing? Karena punya penyakit. Nah, itulah cacing bersyukur juga kepada Allah karena bisa jadi obat. Ya, kita makan jijik sama cacing. Ya, kita nggak mau dimakan cacing, tapi kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan ya Allah jaga kita semua. Amin ya Allah. Yang keempat, wayan tahibul khosma amalahu. Ini nanti akan dirampas nih amal-amal kita oleh siapa? Oleh orang-orang yang pernah kita zolimi. Suami yang pernah zolim sama istrinya, hati-hati. Nanti di akhirat amal kita habis diambil oleh istri kita. Istri yang durhaka kepada suami, zolim kepada suami, hati-hati. Nanti Bu, nanti amalnya diambil. Kita kebagian dosanya lah. Bagian dosa. Cacing. Ya Allah, hati-hati. Ya. Nih besok jangan gara-gara beda partai ribut. Di sini satu partai semua beda partai. Satu partai. Partai apa? Ya. Gara-gara beda partai ribut, beda pilihan ribut. Ya, jangan. Udah kita dalam panji bendera baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati ya, kita jangan bermusuhan sama tetangga. Ngaji satu majlis, tapi tetap aja hatinya nggak bersih, kotor hatinya. Ya, ngaji mah satu majlis, tapi hatinya kotor. Ini yang bahaya. Ya. Sewak banget sama jamaah yang itu gitu. Nggak mau deket-deketan pisan dari awal ngaji sampai sekarang, nggak mau deket-deket pisan. Ada satu majlis kita. Itu namanya bermusuhan. Nanti di akhirat kena tuh, ketemu kita. Oh ternyata amal kita diambilin sama orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah jahil sama kita. Apa kita jahilin, kita jahatin. Habis kita amalnya. Sisanya tinggal dosa mereka diberikan kepada kita. Akhirnya kita bertumpuk dosa. Na'udzubillah, tuh na'udzubillah min. Bu, makanya hati-hati sama tetangga, harus akur. Hati-hati sama keluarga, harus akur. Jangankan sama tetangga, sama keluarganya gak akur, karena ini bahaya. Ya, ini bahaya. Allah, sedih kita melihatnya. Ya, kondisi sekarang banyak orang yang zolim, mereka nggak sadar. Nanti amalnya itu akan habis. Jadi ada berapa yang akan dirampas Bu? Ada berapa? Yang pertama apa? Apa yang akan dirampas? Ruh kita oleh siapa? Oleh malaikat Ijro'il, malaikat pencabut. Dan itu malaikat Ijro'il setiap hari natap wajah kita berapa kali? 70 kali. Setiap hari natap wajah manusia satu persatu 70 kali. 21 menit sekali ditatap wajahnya. Subhanallah, ini warga Gunung Sari udah berapa jam duduk di sini? Dari jam berapa Bu? Dari jam 8, udah 2 jam duduk di sini, berarti udah berapa menit? 120 menit, berarti udah ditengok berapa kali? Udah 6 kali ditengok. Masih pada ngaji. Laporan sama ya Allah, itu warga Gunung Sari lagi pada ngaji. Masya Allah, panjang karunia ya Allah.
Ada yang lagi tengok, lagi mancing lagi. Malaikat sewot bilang sama Allah, ya Allah tuh hambamu sholat ditinggal apa ditinggal, lagi ngapain? Mancing dari pagi sampai sore. Terus gimana? Aku sewot ya Allah, aku sebel niatnya, udah bawa, mati lagi mancing. Naudzubillah min. Yang kedua, harta kita akan dirampas oleh siapa? Oleh ahli waris. Makanya bisa juga sama ibu-ibu, Bu, hati-hati yang punya gelang banyak. Punya gelang, punya kalung, punya anting. Khawatir ibu mati duluan. Suaminya masih hidup, gelangnya buat siapa? RT semangat amat itu. Istri muda. Ya Allah. Ya, yang ketiga yang akan dirampas dari jiwa manusia apa? Jasa. Oleh siapa? Caci. Ya, oleh caci. Makanya kita harus sadar, hidup ini harus sadar. Ya, nggak lama kita hidup. Ya, akan habis jasa kita nanti dimakan oleh caci. Yang keempat, amal kita akan dirampas oleh orang-orang yang pernah kita zolimi. Mudah-mudahan 4 hal ini kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan asbab kita hadir malam ini pun menjadi wasilah amal soleh yang bisa kita lakukan dan senantiasa menjadi bekal kita saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, perbanyak amal soleh. Jadi ini bekal kita. Pokoknya luruskan niat, ya luruskan niat. Orang mau ngomong apa kek, ya terserah. Pokoknya yang penting kita datang ke pengajian niatnya karena Allah, ingin beramal soleh, ingin menjadikan diri kita yang taat kepada Allah. Udah selesai. Makanya doa dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doain biar saya juga istiqomah jalan dakwah, sehat walafiat. Saya mengajak kepada semua jamaah Qurbil Mustafa, ayo kembali lagi setiap awal bulan datang ke majelis Al-Dzikra. Ya, hidupkan lagi, karena walau bagaimanapun majelis Qurbil Mustafa ini ada keterkaitannya Bang Haji dengan majelis Al-Dzikra. Ya, jadi sama-sama kita hidupkan lagi. Saya kebetulan doain, ya saya kebetulan termasuk sekarang pengurus yayasan majelis Al-Dzikra. Jadi mau nggak mau saya juga punya beban juga, ya karena memang amanah dari almarhum Ustaz Arifin bahwa ayo sama-sama kita jaga majelis Al-Dzikra. Ya, Qurbil Mustafa bagian dari majelis Al-Dzikra, apalagi di perumahan Indogreen, zikirnya itu zikir almarhum Ustaz Arifin. Ya, insya Allah berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'adhimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tut'imuna wa anta tushqina wa anta tumituna wa anta tuhyina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aqnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma ij'alna minal